Kemana Mas? Kesana apa kesana? Kesana aja. Kesana aja ya. Kelontong hanya belum siap karena mungkin dia juga kan harus memikirkan. Begitu saya pesan untuk duka cita, itu saya mintanya itu di setiap kardusnya itu, entah kue atau minumannya, dituliskan logo yayasan dong. Iya, Karena yayasan. Sebagai pihak yang betul yang mengirimkan. Iya. Karena juga orang tahu oh ini dari yayasan karena yayasan itu juga kan dananya didapat dari banyak donatur gitu loh. Ya. Tapi sampai saat ini belum ketemu. Kemudian mungkin dia kerepotan itu. Dan saya bilang ke yang sempat menawarkan, tolong selain mengirimkannya juga itu kan nggak mudah. Rumah duka tidak hanya di area yang sama. Iya. Sebut saja toko kelontongnya mungkin daerah Depok yang menawarkan. Tapi rumah duka tersebar di Jabodetabek. Iya. Dia mungkin tidak punya kendaraan mungkin. Iya. Nah, jadi mungkin itu masih jadi pemikiran. Sempat ada salah satu jaringan Mart lah. Oh. Salah satu itu yang dari yang besar-besar. Iya, iya. Tapi saya masih berusaha mencoba mencoba mencari pemilik usahanya itu teman-teman dulu gitu loh. Iya. Entah awak kabin aktif atau yang non aktif. Saya pengen tuh semuanya berjalan dari lingkungan yang kecil dulu deh, yang terdekat dulu deh gitu loh. Oh. Seperti itu ya. Padat banget berarti Mas Rudi, dari organisasi, di rumah juga concern ke lingkungan. Apa dari keluarga sendiri kayak ngapain sih, masih kayak emang nggak capek badan, terus waktu buat keluarga kapan kan kayak gitu. Tapi keluarga nggak pernah komplain kayak gitu. Alhamdulillah sih, seperti sewaktu saya masih aktif di yayasan aja, aktifnya tuh aktif bukan artinya di pengurusan saja. Saya melakukan kunjungan itu, jadi kadang-kadang kan ada kendala ya. Begitu dipublish, orang yang sakit lama, awak kabin yang sakit lama itu kesulitan mencari wakil. Entah mereka tidak bersedia dengan segala alasan. Iya. Oke, akhirnya saya pikir ya udah saya take over aja deh, sekalian saya silaturahmi. Iya. Saya pikir gini, kita mendatangi orang sakit itu bukan saya pikir, agama aja udah ngajarin. Iya. Kalau kita ngejenguk aja, malaikat akan menemani kita selama beberapa jam ke depan. Saya coba mencari berkahnya lah, belajar ya. Kayak gitu sih. Terus kalau seandainya nih Mas Rudi kan sekarang pramugari nih. Ini bicara seandainya nih. Kalau Mas Rudi bukan seorang pramugari, kira-kira profesi apa sih yang Mas Rudi pengen tuh? Apa ya? Saya dari dulu tuh nggak pernah punya mimpi, terus terang. Saya jalanin aja. Orang kalau bilang gini, dulu cita-cita. Terus terang saya pas ngelamar tahun 95 itu, jadi saya masih pakaian karena anak perhotelan, kemudian sempat jadi tour guide di tahun 93-94. Begitu ngelamar, saya datang dengan cueknya ke kantor Garuda di Kosambi waktu itu. Oh, Kosambi dulu. Jadi saya masih rambut gondrong dikuncir. Oh, rambut gondrong. Wah, kayak saya dong Mas. Agak sedikit panjang Michael, mirip lah tapi oke. Iya. Kemudian masih beranting, celana panjang. Oh, beranting Mas. Berarti stigma kalau beranting itu susah dapat kerja, itu gimana Mas? Sepertinya enggak ya, balik lagi. Cuma waktu itu tetap saya lepas sih. Oh iya, jangan pakai kalau lagi. Kemudian celana sobek-sobek, dan padahal di depan kantor Garuda itu, di depan penerimaan ada tulisan kaca besar, sudahkah Anda berpakaian rapi? Dan saya begitu ninggalin lamaran, kemudian saya ditanya sama salah seorang bapak yang di sana, Mas sudah baca belum tulisan di kaca besar itu? Saya bilang, saya nggak komentar, saya langsung dalam hati, diterima syukur nggak ya udah. Akhirnya saya berangkat ke Bali karena waktu itu memang ada tugas nganter tamu Belanda ke Bali ya, tahun 94 akhir kalau nggak salah ya, saya lupa. 94 akhir. 4 akhir ya. Waduh ya, udah lama banget itu. Kemudian pas udah lahir tuh ya? Belum lahir. Kemudian setelah itu akhirnya karena ada panggilan dari Garuda, orang tua saya kirim, zaman dulu itu telegram, jadi surat, karena kan zaman dulu mungkin komunikasi kan belum seperti sekarang, masih sangat sulit sekali. Internet juga nggak kayak sekarang. Nggak kayak. Ya mereka kirim telegram bahwasanya
saya ada panggilan dari Garuda. Kayak gitu. Nah setelah itu akhirnya karena harus prepare dengan persiapan ya. Iya. Rambut masih gondrong, pakaian rapi udah minim, sepatu pantofel entah di mana gitu, yang biasanya cuma ngantar tamu bule pakai celana jeans, kemudian santai banget, sepatu olahraga gitu kan, apapun yang sangat simpel gitu loh, yang casual banget ya. Iya. Akhirnya ya siap dan Seninnya itu saya udah langsung tes pertama, dan setelah itu mulai jalanin lah. Setiap tesnya, alhamdulillah ternyata ya lolos. Ya itulah balik lagi kata saya, ya berarti emang rezekinya di sini ya. Gitulah. Tapi kalau saya tangkep sih dari ciri-ciri Mas Ludi waktu itu, kayaknya Mas Ludi cita-citanya tuh jadi tukang band ya. Jadi boy band gitu bisa nggak sih? Kayaknya enggak deh ya. Ya kan rambut gondrong, celana robek-robek, tindik. Mungkin karena pernah di drama kali ya. Oh, mungkin anak seni ya. Oh seni, waduh. Tapi kalau musik sih enggak. Oh musik. Main alat musik nggak bisa. Mungkin seni peran kali atau pernah lah ikut di sana lah, ikut ada satu sinetron zaman dulu sekali sih. Pernah tuh Mas sinetron Mas. Ya, jadi figuran biasa. Yang orang lewat gitu. Yang kayaknya hanya dikasih nasi bungkus juga udah bahagia. Waduh. Apalagi kalau anak-anak muda kan ya masih gitu ya. Iya. Nah, seperti itu Van. Waduh. Inspirasi banget ya. Selama Mas Ludi itu mungkin ada cita-cita yang belum kesampaian. Mungkin apa sih Mas? Ada nggak kayak saya tuh sebenarnya dulu pengen kayak gini, tapi belum pernah kesampaian nih kayak gitu. Cita-cita apa ya? Iya. Kayak hal yang dipenginin tapi belum sempat terlaksana sampai sekarang. Sampai sekarang ada cita-cita terakhir sih cuma pengen nanam pohon lebih banyak di pinggir jalan. Oh. Karena orang tua saya juga ngelakuinnya di salah satu jalan raya. Jadi dia tuh waktu itu pas karena tanamannya baru dia tanam, almarhum papi, dia sampai bawa air kadang-kadang dengan motornya untuk nyiramin pohon-pohon itu. Nah, seperti itu. Hanya itu sih yang saya pengen lebih menghijaukan area, terutama area rumah sekitar dulu lah ya. Paling nggak buat healing diri sendiri aja dulu kalau lagi penat sama kerjaan. Ini, kan deket rumah saya ada kampus, jadi kampusnya itu kan banyak warung-warung. Iya. Nah, dulu ada salah satu pohonnya kadang-kadang kenapa dipotong, saya bilang padahal kan gini, pertama kalau yang parkir juga nyaman, jalan kaki nyaman, betul, oksigennya lebih bersih. Paling saya ngobrol itu pun setelah berapa kali ketemu, setelah mereka nanya. Kalau langsung saya tekanin kayaknya nggak pantas banget ya gitu. Tapi rutinitas Mas Ludi jalan jogging kecil kayak gini biasanya, kalau saya dapat info kayak katanya itu ya sering bawa kantong gitu terus bawa mengut sampah yang kalau merusak pemandangan lah gitu. Kita kiri ya Van ya? Iya baik Mas. Alhamdulillah sih mungkin sekalian sambil itu kali Mas, mungut jadi gini, itu juga inspirasi dari almarhum papi saya. Beliau tuh pernah saya lupa tahun berapanya tepatnya, jadi kadang-kadang ngajak, Di, kamu mau olahraga sambil ibadah nggak? Saya bilang, loh gimana Pap? Gampang, kamu ikut deh. Akhirnya udah salah satu hari, entah Sabtu Minggu, saya lupa waktu itu. Tahunnya juga lupa. Iya, berapa tahun lalu. Beliau dengan teman-teman pengurus yayasannya. Jadi beliau tuh sempat mendirikan yayasan juga di Bogor dengan sahabat-sahabatnya. Jadi ngajakin yayasan penggiat lingkungan gitu atau bukan? Yayasannya yang pertama itu dulu kayak madrasah agama, itu pun udah lama banget. Iya, udah lama. Kemudian akhirnya beliau keluar dari kepengurusan tersebut. Akhirnya yang terakhir saya sampai lupa nama itunya tuh. Oke, yang jelas itu hanya penggiat lingkungan salah satunya. Nah, salah satu ini ya, visi mereka. Ya, karena para kakek-kakek ini, mereka kadang di setiap hari Sabtu atau Minggu waktu itu, mereka dengan seragam yayasan tersebut, mereka keliling bawa kantong ramah lingkungan dan akhirnya mengutin sampah. Saya diajak itu terus terang kan malu. Saya bilang saya muda. Masih muda sih ya, jiwa gengsinya masih tinggi-tingginya. Cuma malunya sama mereka. Oh malu, bukan malu gara-gara. Malu sama mereka karena gini loh,
masa mereka orang yang tua bisa? Saya Bisa, enggak. Terus saya bilang gini, kamu juga nyehatin tuh pinggang kamu katanya. Oh iya. Saya kan pernah ini dulu apa ya, back pain. Apa sih? Belakang, tulang belakangnya sakit kan? Pinggang gitu ya. Belakang sakit. Dia bilang, udah insya Allah kalau kamu olahraganya itu sambil banyak doa gitu, insya Allah katanya. Kan kanan kiri kamu juga gerak tuh katanya. Iya. Karena udah pernah juga kapan hari ada taman favorit saya di sana. Sangat sayang. Di daerah mana, Mas? Bogor juga. Jadi namanya Taman Helang. Oh, Taman Helang. Itu dulu tuh lapangan bola yang akhirnya dibuat jadi taman. Bagus banget sih. Tapi sayang, kadang-kadang ngelihat orang-orang masih nggak peduli itu. Sampah gitu. Kok buang gelas Gelas air minuman, mineral, terus plastik, sedotan gitu kan. padahal ada tempat sampah ya itu. Tapi akhirnya gini, yaudah deh, ini jadi ibadah saya. Oh. Ikutin itu para kakek-kakek grup yayasan ayah saya. Mereka keliling lapangan itu ya, taman itu, Iya. Taman Helang tersebut. Akhirnya udah saya mulai, dan dia ngingetin, kamu sekarang tangan kanan dulu yang gerak, kamu ke arah sana kanan terus begini terus. Oh. Terpulangnya balik lagi, dan kamu jangan ngeborong semuanya katanya, jangan deket-deket supaya tetap gerak. Misal ada sedotan satu, ambil sedotan, ada gelas nanti pas balik lagi. Oh iya. Itu Tapi nanti itu misalnya, keluhan Mas Rudi yang di pinggang lumayan sih, berkurang. alhamdulillah Atau malah banget. sembuh ya? Jadi sampai sekarang nggak ngerasa lagi, bukan sombong, cuma Iya. alhamdulillah banget, bersyukur ya. Iya. Nah, walau alam karena memang itu mungkin kebantu gitu loh. Iya. Tapi yang jelas itu aja, udah lakukan aja yang terbaik deh gitu loh. Berarti Mas Rudi bisa kayak gini sekarang, orang tua juga ada peran kan? Pasti. Iya. Tanpa mereka saya nggak akan bisa jadi Ya. seperti sekarang ini kok. Ya bersyukurlah kalau ya teman-teman yang masih punya orang tua ya, Van ya. Maksudnya harus tetap saling pedulilah sama mereka lah, jangan cuek ya. Iya. Nyesal nanti kalau udah nggak ada. Mas Kalau Rudi kita cuek. bawa kantongnya? Ini Oh, mulai bawa banyak. kebenaran pasti. Mulai pungutin aja sekarang aja. Oh iya boleh ya. Ayo.